Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat sekalian, perkenalkan nama saya Dean Simran Furkon, dan pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai sinopsis film pendek ya yang telah saya buat. Jadi film pendek yang saya buat ini judulnya adalah Loyalitas ya, atau kesetiaan. Nah, jadi film ini bercerita tentang 5 orang pemuda ya yang telah bersahabat sejak lama begitu. Jadi mereka ini telah bersahabat sejak SD begitu. Mereka satu sekolah, kemudian juga ketika masuk ke SMP mereka pun sama begitu, satu sekolah ya, hingga pada akhirnya ketika SMA gitu mereka mulailah berpisah. Nah, jadi kelima pemuda ini namanya itu adalah ada Alif, kemudian Hafiz, Ibnu, Yusuf, dan juga Fadil. Nah, jadi kelima pemuda ini sudah tidak bisa diragukan lagi ya kesetiaan kawannya gitu, karena sudah dari SD, SMP mereka bertemu gitu. Nah, kemudian pada saat SMP, jadi mereka itu sering juga nongkrong di sebuah warung di depan perumahan mereka gitu ya, yang bernama warung Ciimas. Nah, jadi ini karena mereka sering nongkrong ini, jadi tambah dekatlah mereka gitu, dan semakin kuatlah hubungan mereka gitu. Nah, sampai pada akhirnya gitu ketika mereka SMP, mereka sudah berbeda-beda sekolahnya gitu ya, mereka tetap menyempatkan untuk bisa hadir berkumpul di warung Ciimas yang menjadi base camp mereka gitu, tempat mereka berkumpul sejak dulu gitu, sejak SMP. Nah, pada saat SMA inilah gitu mereka telah memiliki gadget gitu, masing-masingnya telah punya HP, punya gadget ya, sehingga mereka ya terkadang suka sibuk sendiri gitu, samalah seperti anak muda zaman sekarang begitu. Jadi suatu hari Alif, kemudian juga Ibnu, Yusuf, dan Hafiz itu sedang sibuk bermain HP di warung itu begitu ya. Kemudian datanglah Fadil yang datangnya agak telat gitu. Ketika sampai di situ, teman-temannya Fadil sibuk main HP gitu dan tidak menyapa Fadil sama sekali, seakan mereka itu punya dunianya sendiri begitu. Fadil mencoba mengajak ngobrol, tapi ya tidak digubris sama temannya yang sibuk main HP gitu. Dan Fadil yang tidak punya HP gitu, atau yang bisa dibilang HP-nya masih jadul gitu ya, bukan tidak punya HP tapi HP-nya tuh masih jadul begitu ya. Dia cuma bisa diam melihat teman-temannya bermain begitu. Sehari dua hari ternyata masih sama keadaan gitu, teman-temannya Fadil masih sibuk bermain HP ya. Dan Fadil pun lama kelamaan, yang awalnya masih sabar, teman-temannya Fadil ini Fadil ini lama-lama jengkel juga gitu, karena teman-temannya sibuk sendiri, dia dicuekin begitu. Akhirnya Fadil ini sempat ingin marah, tapi ketika ingin marah, Alif yang sejak lama udah memperhatikan Fadil gitu, dia tiba-tiba berdiri begitu ya, dan bertindak untuk menenangkan Fadil dan mengajak ngobrol Fadil, bahkan mengajaknya bermain gitu. Nah, di situ Fadil mulai sedikit tenang karena ternyata ya masih ada lah yang peduli dengan dia gitu ya, yang mau ngobrol sama dia gitu, walaupun masih agak sedikit kesal. Singkat cerita, keesokan harinya Fadil ini datang lebih awal gitu ke warung ya, datang lebih awal, kemudian disusul dengan teman-temannya. Tapi di situ tidak terlihat Alif gitu, Alif tidak terlihat gitu. Dan di situ Fadil berinisiatif untuk bertanya kepada ketiga sahabatnya, yaitu Ibnu, Yusuf, dan juga Hafiz. Bro, kemana si Alif, kok gak kelihatan sih begitu. Tapi teman-temannya tidak menjawab pertanyaan Fadil gitu. Dan situ Fadil tambah jengkel gitu kan,
udah dicuekin gitu. Sekarang nggak ada Alif yang biasanya jadi teman ngobrol dia jadi jengkel dan akhirnya mau marah gitu dan pergi gitu. Nah ketika si Fadil ini mau pergi gitu dari tempat itu, kemudian ada suara memanggil namanya gitu, Fadil. Nah di situ Fadil bingung, siapa yang manggil ya, tapi dia kenal dengan suaranya gitu. Dia menoleh kanan kiri mencari sumber suara, dia tidak menemukannya gitu. Kemudian suara itu memanggil lagi, Fadil. Nah kemudian dia mulai sadar bahwa sumber suara itu berasal dari dalam warung Cimas gitu. Kemudian dia berusaha mencari sumber suara ke arah warung Cimas. Ternyata di situ sudah ada Alif yang menunggu sejak dari tadi begitu, dan sudah bersiap membawa kue ulang tahun untuknya begitu. Dan ternyata Alif dan juga 3 orang temannya ya, itu telah mempersiapkan kejutan untuk Fadil gitu, karena pada saat itu Fadil itu sedang berulang tahun begitu. Dan di situ suasana yang tadinya cukup tegang gitu karena Fadil marah gitu, dan teman-temannya juga tidak menanggapi gitu, tidak menanggapi amarahnya Fadil, di situ mulai cair gitu. Dan Fadil pun juga mulai sedikit tenang gitu, tidak emosi lagi gitu, karena ternyata itu semua adalah skenario yang dibikin oleh teman-temannya begitu. Dan tidak sampai di situ, ternyata teman-temannya pun telah mengumpulkan uang sejak jauh hari gitu untuk memberikan HP untuk Fadil gitu, yang memberikan handphone untuk Fadil, karena mereka tahu bahwa Fadil ini keluarganya bisa dibilang pas-pasan gitu, dan mereka ingin membantu Fadil gitu. Nah jadi dari situlah kenapa loyalitas mereka ini tidak bisa diragukan lagi gitu. Dan singkat cerita ya, jadi pokoknya cerita ini saya ambil ya terinspirasi dari fenomena yang terjadi pada zaman sekarang, khususnya pada pemuda zaman sekarang. Jadi semenjak ya anak-anak zaman sekarang sudah mengenal handphone gitu, berbeda dengan mungkin orang tua zaman dulu gitu yang belum mengenal handphone atau gadget lainnya. Anak zaman sekarang jadi seakan ya berlomba-lomba untuk memiliki gadget gitu atau handphone ya, karena bagi mereka kalau zaman sekarang nggak punya handphone tuh ketinggalan zaman gitu, nggak gaul. Nah padahal sebetulnya ya bukan itu yang menyebabkan kita ketinggalan zaman gitu ya. Nah di sini jadi saya pengen membawa cerita yang sedikit berbeda begitu. Bagaimana gadget itu tidak membuat persahabatan itu menjadi luntur gitu, tapi gadget itu membuat persahabatan menjadi semakin erat gitu. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi ya untuk jumlah pemainnya ya 5 orang tadi ya, 5 orang sahabat ini, dan mungkin nanti ada Cimasnya sebagai pemilik warung gitu. Dan untuk lokasinya pun ya lokasinya sih nggak banyak, cuma satu ya, yaitu warung Cimas gitu, karena memang itu tempat nongkrongnya mereka gitu ya. Mungkin itu sedikit atau sekilas dari sinopsis film pendek yang telah saya buat gitu ya. Semoga ya mungkin bisa menjadi motivasi juga untuk teman-teman sahabat sekalian untuk bisa membuat film pendek juga yang lebih menarik gitu ya, dan mungkin karya-karya yang lainnya ya. Kalau lebihnya mohon dimaafkan, jika ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.